Semua yang hadir di sini, walaupun kita dalam suasana yang begitu bahagia, begitu gembira, tapi tetap semangat kemanusiaan kita, persaudaraan kita untuk membantu saudara-saudara kita tetap menyala ada di dada kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Memang hidup ini ada suka dan duka. Hidup ini ada senang dan susah. Hidup ini ada bahagia dan derita. Hidup ini ada tawa dan air mata. Namun apapun kondisinya bagi seorang mukmin yang bertakwa kepada Allah, bahwa syukur dan sabar adalah kunci kesuksesan hidup mereka. Dalam satu hadis Nabi menyampaikan kepada kita, saudara, di mana Nabi menyampaikan juga kepada kita akan ketajubannya, saudara, di mana beliau mengatakan ajaban li amril mukmin, betul-betul menakjubkan urusannya orang yang beriman. Inna amrahu kullahu khair, sesungguhnya urusan orang yang beriman itu semuanya selalu baik. Enggak ada jeleknya bagi orang yang beriman bagaimanapun kondisinya, sudah. Sampai Nabi mengatakan walaidada kali ahadin illal mu'min, tidaklah kondisi seperti itu yang serba baik tadi dimiliki oleh siapapun kecuali hanya dimiliki oleh orang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? In asabathu sarra syakara fakana khairallah. Kalau dia mendapatkan kebahagiaan, kegembiraan, ketenangan, nikmat, saudara, apa yang terjadi? Syakara, dia bersyukur kepada Allah. Fakana khairallah, dan yang demikian itu adalah hal yang terbaik baginya. Sebaliknya, in asabathu darra sabara, kalau dia ditimpa satu penderitaan, kesulitan, saudara, satu musibah, apa yang terjadi? Sabara, dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakana khairallah, dan yang demikian itu adalah yang terbaik baginya. Subhanallah, itulah sikap orang beriman. Saudara, dapat nikmat bersyukur, dapat musibah bersabar. Jadi nggak ada yang jelek dalam hidupnya. Dalam kondisi suka duka, saudara, dalam kondisi senang ataupun susah, bahagia ataupun menderita, mereka tetap menyerahkan urusannya kepada Allah. Dapat nikmat bersyukur, dapat musibah bersabar. Mudah-mudahan kita termasuk golongan ini semua. Ahibail kiram, sehubungan dengan kumpulnya kita pada kesempatan hari ini, yaitu peluncuran daripada mini album Milad Muslim, saudara, maka saya hanya ingin sedikit menginformasikan bahwa semua nasyid dalam album Milad Muslim ini yang sebentar lagi akan diluncurkan, sebentar lagi akan kita dengarkan bersama, adalah hasil karya saya di tahun 1999, artinya 25 tahun yang lalu, saudara. Pada mulanya nasyid-nasyid ini saya buat, saya ubah, saudara, hanya untuk dibawakan. Semua sudah berkeluarga, dulu mereka tahun 99 masih kecil-kecil ya, kawan. Jadi kami biasakan, saya dan istri saya tercinta almarhumah Syarifah Fadlun binti Fadil bin Yahya, saudara, membiasakan anak-anak kami sejak kecil kalau berulang tahun kami rayakan, tapi sekeluarga aja di rumah, dan kami nyanyikan yaitu apa yang ada di album nasyid ini. Jadi anak-anak ini dari tahun 99 itu sudah hafal, mereka masih kecil-kecil, saudara. Nah kemudian selanjutnya para tetangga kita, saudara, di Petamburan, di sana ada komunitas anak-anak kecil yang sering ngaji, belajar hadroh, baca qasidah. Mereka menamakan diri mereka sebagai Laskar Cilik. Nah akhirnya nasyid-nasyid yang biasa kami bawakan hanya di sekeluarga saja, mulailah dibawakan oleh para tetangga kita, khususnya oleh komunitas anak-anak kecil tadi. Mudah-mudahan Hadi dengan Saugi hadir pada hari ini nanti, karena mereka termasuk yang pertama kali membuat rekaman daripada nasyid Milad Muslim ini, saudara. Nah dari sana kemudian tampil lagi yaitu Ustadz Kembar Hadi dan Alwi yang nanti juga akan tampil bersama kita di sini. Dulu juga masih remaja, kalau sekarang sudah dewasa, sudah punya anak.
dulu juga masih remaja, membawakan nasib-nasib album milad anak muslim ini di setiap majelis, di setiap event seputaran Jakarta. Jadi itu terus berlangsung sedemikian rupa, dan saya nggak akan pernah mengira kalau akhirnya nasib-nasib ini akan viral seperti saat ini. Nah, dari situ bagaimana awal viralnya ketika dibawakan oleh Habib Syekh Assegaf bersama cucunya, yaitu Sayyid Muhammad Hadi Assegaf. Nah, begitu dibawakan, saudara, mulai viral seantero negeri, bahkan sampai ke negeri jiran, ke Singapura, ke Brunei, ke Malaysia, dan ke mana-mana tempat. Kemudian tidak sampai di situ, selanjutnya semakin populer ketika dibawakan oleh keluarga Nahlah. Nah, kita tahu ada penyanyi cilik waktu itu, Aiswa, dengan ibunya, dengan ayahnya, dengan adik-adiknya, terus membawakan saudara, dan itu semakin viral luar biasa. Karena keluarga Nahlah ini kalau kita lihat di medsos atau di YouTube umpamanya, itu yang mendengarkan daripada nasyid Mabruk saudara dengan kisah Rasul itu jumlahnya sudah di atas 400 juta viewer. Jadi luar biasa. Jadi ini semakin viral dan akhirnya semakin populer saudara, yaitu begitu makin banyak artis-artis yang membawakan saudara dalam event-event tertentu, baik dalam event tertentu secara live maupun rekaman lewat medsos saudara. Di antaranya kita tahu ada Nisa Sabian, kemudian Alula dan Aisy, Uyus dan Ayasha, ada Lutfi Rustian. Lutfi Rustian dari saya lihat hadir bersama kita di tempat ini ya ikhwan. Nah, begitu juga ada M Suhaib, ada Ratu Fatimah, ada Inema yaitu Fitriani Kamila, Sahla dan Wangi Indah, serta artis-artis yang lainnya. Nah, untuk mereka semua yang telah ikut berjasa memviralkan khususnya yaitu nasib kisah Rasul dan selamat milad, kami sampaikan secara khusus apresiasi yang tinggi dan ucapan terima kasih. Jazakumullahu ahsanal jazaa. Akhirnya di penutup dari sambutan saya, maksudnya saya juga ingin menyampaikan rasa hormat, terima kasih dengan penuh cinta dan kasih sayang kepada istri saya Syarifah Mona Alidrus, begitu juga kepada 7 putri saya, Syarifah Rufaida, Syarifah Humaira, Syarifah Zulfa, Syarifah Najwa, Syarifah Mumtaz, Syarifah Fairuz, dan Syarifah Zahra. Karena saudara, mereka-mereka inilah yang terus mendorong saya agar semua karya saya yang sudah viral di tengah masyarakat agar dilestarikan, dijaga. Saya nggak pernah bermimpi ada acara semacam ini, Mas Ari. Saya nggak pernah bermimpi ada acara seperti ini, Said Sahil. Saya nggak pernah bermimpi, saudara. Tapi saya punya putri dan saya punya istri terus mendorong supaya paling tidak ada launching untuk diperkenalkan. Bukan itu saja, yang paling inti adalah bagaimana karya-karya ini dijaga, dilindungi, dilestarikan sehingga tidak hilang di telan masa. Nah, akhirnya saya setuju. Kemudian terima kasih kepada saya punya menantu yang juga mendorong istrinya masing-masing ya ikhwan. Di sini ada Habib Alwi bin Smith, ada Habib Muhammad bin Husn Abtas, ada Habib Hanif bin Abdul Rahman Abtas, ada Habib Irfan Ali Idrus, ada Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi, dan ada Habib Hussein Assegaf. Satu lagi saya punya menantu sedang melaksanakan ibadah umroh. Nah, jadi sekali lagi alhamdulillah saya punya menantu memberikan dorongan yang luar biasa mendukung istri-istrinya, yaitu ke-7 putri saya untuk terus bergerak bagaimana cara menjaga melestarikan karya daripada orang tuanya. Sekali lagi saya katakan saya sangat-sangat terharu saudara. Saya sangat-sangat terharu luar biasa, walaupun saya tidak pernah memimpikan ada acara semacam ini. Akhirnya hari ini terjadi di depan mata saya sendiri, saya alami atas kerja keras, yaitu saya punya istri dan saya punya putri, juga saya punya menantu. Terakhir yang saya lebih terharu lagi, istri saya dan saya punya putri, begitu juga para menantu sepakat bahwa acara peluncuran mini album Milad Muslim saat ini
didedikasikan untuk istri saya tercinta almarhumah Syarifah Fadlun binti Fadil bin Yahya rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kenapa saya katakan terharu ya ikhwan? Baik, saya katakan terharu karena kalau saya mendengar lagu-lagu ini pasti saya akan teringat saya punya istri almarhumah. Karena di saat anak-anaknya berulang tahun, dia begitu gembira membawakan lagu-lagu ini untuk menghibur putri-putrinya. Cukup sampai di sini saja. Terima kasih atas kehadiran semua. Jazakumullahu khairal jaza. Hadani Allah wa iyyakum ila siratikal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shallallahu ala nabi. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Imam